Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizky. Jadi kali ini kita bakal review untuk modifikasi apa aja yang udah terpasang di KL 500 dan juga apa sih kekurangannya di KL 500 ini selama 4.500 km perjalanan menggunakan KL 500 ini. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, jadi KL 500 ini saya beli sekitar 2 bulan yang lalu ya, di Kawasaki Balikpapan dengan harga OTR-nya 165.500 dan udah berjalan 2 bulan, udah 4.500 km lebih perjalanannya ya, udah touring ke utaranya Kalimantan Timur ya, udah Pulau Jawa, ke Bandung, Malang, Bromo, Pacitan, Jogja, udah keliling lah untuk di Pulau Jawanya. Dan yang bakal kita bahas kali ini yaitu modifikasi wajib apa aja sih yang bakal kita pasang di KL 500 yang udah terpasang dan yang bakal kita pasang. Dan tentunya kita juga bakal bahas apa kekurangan dari KL 500 ini dan juga apa kelebihannya. Dan yang paling pertama bakal kita bahas yaitu kekurangan dari KL 500 ini. Yang paling kelihatan jelas di 4.000 km pertama ini ya, yaitu bannya nih. 4.500 km bannya udah menyentuh ke garis batas akhir penggunaan ban, jadi udah habis bannya ya. Dan kenapa menurut aku ini menjadi sebuah kekurangan? Karena tentu saja ini adalah motor adventure, motor touring ya, motor dengan segala medan. Dan tentu saja kita ketahui penggunaannya buat touring, buat melibas jalan-jalan yang rusak dan segala macamnya ya, segala macam medan. Dan dengan ban yang sangat boros ini ya, di pemakaian 4.500 km udah sehabis ini, menurut aku sangat-sangat boros ya. Walaupun memang ban ini digunakan untuk jalan on road maupun jalan aspal tuh sangat lengket banget, sangat enak banget. Tapi tentu saja jika perjalanan seperti mungkin yang saya dari Kalimantan menempuh Pulau Jawa lalu ke Sumatera, itu nggak bakal cukup kalau bolak-balik menggunakan ban ini. Walaupun dalam kondisi baru pun ya, pasti bakal habis di jalan, dan itu sangat merepotkan ketika habisnya di perjalanan. Apalagi kalau sudah tipis ini, bisa jadi di jalan kita bakal mengalami ban gembos, bocor, sobek dan lain-lain. Tentu saja sangat membahayakan ya. Jadi mungkin itu dulu untuk kekurangan yang pertama di KL 500 ini. Untuk kekurangan yang kedua yaitu di bagian mungkin mesin atau apa ya bisa dibilang ya, getarannya ya, getaran mesin. Makin kesini saya rasa makin lumayan getar nih, terutama di bagian bodi depan sini. Saya nggak tahu yang getar bodinya atau apanya, yang jelas itu efek dari getaran mesin yang saya rasakan ketika di RPM tertentu itu lumayan berisik di bagian tangki sini, entah itu bodi atau tangkinya yang getar akibat getaran mesin. Saya juga nggak tahu karena udah nyari-nyari nggak ketemu tuh getarnya dari mana. Yang jelas selama pemakaian 2 bulan lebih ini itu cukup mengganggu ya. Kalau awal-awal sih masih baru, masih nggak terlalu berasa lah, tapi semakin kesini getarnya juga lumayan berasa. Cuman ya itu juga nggak terlalu pengaruh banget sih. Kalau kita motoran juga, apalagi bareng teman-teman, enjoy segala macam juga oke-oke aja ya. Cuman memang menjadi kekurangan karena lumayan terdengar di telinga ya. Bahkan kalau di RPM tertentu ngalahin suara ban ya. Ban biasanya yang dual purpose nih berisik, getaran itu lebih berisik. Bahkan sampai suara knalpot pun yang Norifumi ini walaupun memang nggak berisik ya, lebih nyaringan suara getarnya. Dan untuk kekurangan yang terakhir yaitu di bagian sok belakang. Nih, bisa teman-teman lihat, untuk sok belakang ini setelah 4.500 km berubah menjadi lembut banget yang belakang ya. Jadi saya pakai kemarin pas ke ujung timurnya Borneo, sempat mentok beberapa kali, padahal yang pas
saya pakai ke Bromo, touring-touring Pulau Jawa segala macam, itu nggak pernah mentok dan nggak selembut ini ya. Jadi makin ke sini dipakai beberapa ribu kilometer, udah mulai lembut dan mungkin saya bakal kerasin karena emang bisa di adjust juga sih, jadi nggak terlalu jadi masalah. Cuman emang ini menurut saya juga jadi kelemahan bahwa shock KLE 500 ini bisa sebegitu cepatnya berubah hanya dalam 4.500 km ya. Cuman ya nggak jadi masalah karena juga bisa dikerasin. Jadi nanti mungkin touring berikutnya, karena minggu depan ini kita bakal touring Pulau Jawa lagi ya, sampai ke Jawa Timur. Kita bakal kencangin lagi untuk shocknya supaya agak keras, agar enak dipakai kalau di on road ya. Nikung-nikung segala macamnya nggak terlalu ngayun. Oke, untuk kekurangannya sih 3 itu aja menurut aku. Dan untuk kelebihannya, ya kita nggak bisa bandingin dengan kekurangannya. Motor ini banyak banget kelebihannya, mulai dari tenaganya, top speednya yang tinggi ya, dan perpindahan giginya juga halus. Serta pengeremannya kalau menurut aku dibandingin dengan pesaing-pesaingnya kayak CF Moto, ini remnya lebih enak ya. Karena saya udah pernah nyobain CF Moto juga, remnya kurang pakem, jadi kayaknya perlu diganti. Kalau untuk KLE ini, walaupun memang cuman 2 piston biasa, ya kecil, nggak terlalu besar, tapi pakem ya, cukup pakem depan belakang, nggak ada masalah. Dan ya banyak banget lah. Untuk konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit menurutku di kelas 450 cc ya. Posisi duduknya, posisi stangnya nggak perlu ada ubahan kalau menurut aku. Dengan tinggi 170 cm masih nyaman banget. Untuk pesaingnya seperti CF Moto itu, kalau menurut aku stangnya harus ditinggiin dan mundurin sedikit supaya dapat posisi yang pas. Tapi kalau KLE ini karena emang bentuk tangkinya nggak terlalu memanjang ke belakang, jadi udah pas banget nih posisinya dengan badan ya. Oke, untuk sekarang yang bakal kita bahas yaitu modifikasi apa aja yang bakal kita pasang di KLE 500 ini, dan yang udah terpasang dan yang akan kita pasang ke depannya lagi. Oke, tentunya modifikasi wajib yang bakal kita pasang di KLE 500 ini untuk menunjang performa serta kenyamanan dalam berkendara. Dan modifikasi yang wajib banget kita pasang kepada KLE 500 ini tentu saja yaitu di bagian crash bar depan belakang ya. Ini wajib banget untuk motor-motor touring, motor adventure, karena emang penggunaannya juga cukup ekstrim ya. Apalagi kemarin saya udah pakai ke Bromo, udah pakai sampai ke ujung timur Borneo tuh yang jalannya rusak banget, becek dan segala macamnya. Sampai teman-teman tuh ada yang jatuh ya. Dan teman-teman yang jatuh kemarin ada beberapa yang jatuh karena emang belum pasang crash bar. Kebetulan juga motornya KLE 500 sampai sempat patah di persneling giginya ya, patah karena emang nggak ada crash barnya. Dan kebetulan juga kita udah pasang depan belakang dari M15 ya, nih sampai pelindung di crash bar bagian bawah atas untuk melindungi bagian mesin tentu saja ya. Untuk yang di bagian belakang ini menurut aku sih fungsinya lebih ke untuk ngikat-ngikat barang, untuk bawa barang sih ya. Karena di belakang sini juga ada dudukan base plate untuk box, tapi saya nggak pakai box sih, saya pakai side bag ya. Side bag di samping kiri kanan, dan di sini juga ada dudukannya pas banget ya. Ini untuk bawa-bawa barang karena emang nggak ada begelnya untuk KLE 500 ini, yang standar ya, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita nggak pasang crash bar belakang ini, bracket belakang, nggak ada tempat untuk masang bracketnya, masang ikatan buat tas lah ya, maupun box dalam kondisi standar. Jadi itu juga termasuk jadi kekurangan sih. Cuman emang karena udah banyak banget brand-brand lokal yang udah ngebuat bracket untuk top box di sini ya. Jadi udah aman lah untuk crash bar ini, banyak banget brand-brand lokal yang udah buat. Dan modifikasi yang kedua yang kita lakukan yaitu di bagian knalpot untuk menunjang performa dan juga agar suaranya keluar ya, supaya lebih sangar lah. Untuk KLE 500 ini tentunya kita menggunakan knalpot dari Norifumi karena desainnya yang ganteng banget. Kalau menurut aku ya adventure banget lah. Ini Norifumi yang end capnya karbon, tapi ini slip on aja ya, jadi nggak full system, cuman di slip on. Untuk harga di 4.500-an ya, 4.500-an lah, hampir 5 juta dengan ongkirnya. Ini kemarin kita beli
Dan menurut aku juga ini suaranya pas banget, karena nggak seperti knalpot racing yang berisik ya. Kalau ini masih oke di telinga, jadi nggak buat sakit telinga juga. Jadi untuk modifikasi yang kedua, yaitu di bagian knalpot untuk menunjang performa dan juga penampilan. Dan modifikasi yang kita udah pasang selanjutnya yaitu di bagian cover radiator. Tentunya ini fungsinya sangat krusial juga untuk melindungi radiator dari hantaman batu-batu kecil yang terempas dari ban ya. Jadi ini sangat melindungi radiator, karena kemarin saya sebelum pasang udah ada beberapa sirip-sirip radiator yang bengkok-bengkok karena kena batu. Walaupun emang di sini udah ada spakbor yang cukup panjang di KL 500 ini ya, tapi sebagai buat jaga-jaga jadi kita pasang cover radiator ini dari M15 juga, bahannya di aluminium. Cukup oke juga. Modifikasi selanjutnya yaitu kita ada masang tas ya di bagian depan ini. Ini nggak tahu sih model tasnya apa. Yang jelas ini dari Motowolf. Kita pasang di bagian crash bar depan, dan isinya tentu saja yang wajib kita bawa kalau kemana-mana yaitu jas hujan. Di sini ada jas hujan, ada yang buat badan dan juga buat sepatu ya. Jadi nggak perlu buka-buka sepatu lagi, nggak perlu basah-basahan lagi sepatunya, kita pakaiin jas hujan sepatu dan juga jas hujan buat badan. Di tas side bag ini dari Motowolf. Ini juga harganya nggak mahal-mahal banget, di sekitar 200 ribuan ya. Oke lah, waterproof juga dan desainnya juga cakep banget. Ini di 6 liter ya. Dan modifikasi berikutnya yaitu di bagian penunjang untuk ngonten, yaitu ada dudukan untuk 360, bisa dipasang action cam juga ya di bagian sini. Dudukan 360 ini dari Motowolf juga. Pegangannya atau bracketnya juga udah dua, jadi nggak goyang nih, kokoh banget. Ya, ini bisa dipanjangin juga sampai lumayan panjang nih. Ya. Lumayan menambah penampilan juga, jadi lebih cakep lah untuk dudukan kamera 360 ini. Berikutnya yang tentunya sangat-sangat kita butuhkan di dalam perjalanan, karena emang saya nggak pasang semacam navigasi yang menempel di motor, jadi ya udah di sini kita ada phone holder dari Motowolf juga. Ini harganya juga cukup terjangkau ya, masih murah lah dengan fiturnya yang lumayan oke. Di sini juga ada dudukan buat action cam-nya, bisa dipasang 360 ya. Di sini bisa dipasang di mana aja sih, bisa dipasang spion, tergantung paket pembeliannya, bisa dipasang di stang. Dan untuk di KL 500 saya ini, saya pasangnya di bagian stang sini ya, karena kemarin masang di depan sini sih ada dudukannya juga, cuman mengganggu pemandangan, jadi kita pasang di bagian stang sebelah kiri ini. Jadi dipandangnya juga enak dan tidak mengganggu visibilitas selama berkendara. Dan untuk modifikasi selanjutnya, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tempat minum. Tempat minum ini tentunya berfungsi banget, walaupun memang di jalan kita nggak minum di jalan, cuman pada saat berhenti atau mampir ke Indomaret ya, kita tentu saja biasanya beli air minum dan segala macamnya, yang biasanya sih nggak sempat habis dibuang. Tapi kalau dengan adanya cup holder ini ya, bisa nyimpan botol di sini. Kalau minuman lagi nggak habis atau memang ya udah mau disimpan ntar kalau ngeres diminum lagi, bisa ditaruh di sini. Fungsinya juga cukup banget ya. Dan ini juga dari Motowolf, ini nggak di endorse ya. Oke, untuk sementara sih modifikasi yang terpasang di KL 500 saya ini itu ya. Dan kedepannya yang bakal kita pasang juga dan wajib sebenarnya yaitu di bagian penerangan, karena emang lampu depannya kita belum pasang lampu tembak ya. Sekarang lampu standarnya emang cukup, cuman kalau dalam kondisi yang jalan rusak, gelap dan segala macam itu, lubang-lubang nggak kelihatan lah. Apalagi kalau jalan yang berkabut, tentunya wajib banget untuk kita ganti ya, kita pasang lah untuk lampu tembak itu, entah nanti dari merek apa, yang jelas kita wajib pasang untuk lampu tembaknya itu sendiri, karena udah ada dudukan di bagian crash bar depan, jadi nanti langsung kita pasang aja. Dan berikutnya mungkin
yang wajib kita ganti juga, yaitu di bagian skid plate-nya ya, untuk melindungi mesin di bagian bawah, karena emang bawaannya menurut aku sih kalau tanah-tanah aja masih oke ya. Kalau kebentur tanah dan pasir-pasir masih oke, cuman takutnya kalau kita lagi riding ke tempat yang ekstrim, kita nggak tahu juga kebentur batu atau kayu yang cukup keras lah, bisa jadi menyebabkan kerusakan pada mesin, misalnya mungkin pecah karena di bagian bawahnya itu ada filter oli ya, filter oli, dan ada bagian mesin yang sangat dekat banget sama skid plate-nya. Dan kalau kita nggak ganti, takutnya skid plate yang bawaan ini lembek, bisa jadi juga penyok dan kena ke bagian mesin, itu sangat membahayakan. Jadi itu menurut aku yang wajib banget kita ganti untuk modifikasi di KLL 500 ini. Kemudian yang berikutnya mungkin yang bakal kita tambahkan, bukan modifikasi juga ya, tapi lebih ke fungsional pada saat kita touring, yaitu penambahan di bagian box ataupun tas. Tapi saya kemungkinan makainya di side back ya, side back kiri kanan ini. Mungkin ada contohnya nih, seperti ini contohnya, nanti bakal kita pasang ke KLL 500 ini. Menurut aku, kenapa aku milih side back, karena lebih ke handling ya. Kalau untuk box mungkin karena letaknya terlalu tinggi, dan tentu saja bobot dari box itu sendiri serta bracket dudukannya akan mempengaruhi performa kita saat berkendara. Makanya saya lebih pilih side back di bagian sini, dan mungkin ada box dari Eiger, box kain gitu ya, yang saya punya untuk menyimpan drone, alat-alat kamera dan lain-lainnya lah untuk menunjang konten. Saya pasang di atas sini, dan kiri kanannya ada side back untuk pakaian dan lain-lain lah. Karena kalau side back menurut aku kalau terbentur, kalau jatuh dan segala macamnya juga nggak rusak ya. Kalaupun sobek juga kemungkinannya kecil, karena biasanya bahan-bahan untuk side back itu lumayan kuat untuk benturan ataupun gesekan dari jalanan kalau kita amit-amit terjatuh lah. Oke, untuk modifikasinya yang wajib kita ganti atau pasang, mungkin yang wajib-wajib ya seperti itu. Dan juga ban tentunya, kalau ban mungkin bukan dari bagian modifikasi ya, tapi sesuatu yang wajib kita ganti ketika sudah waktunya diganti. Seperti ban belakang ini yang udah habis, mungkin kita ganti, entah itu nanti dari merek apa. Yang jelas kita bakal pakai ban yang dual purpose ya, karena emang kita nggak tahu nih rutenya kemana lagi, mau itu on road atau off road. Jadi kita jaga-jaganya pasang ban yang dual purpose, yang sekiranya aman untuk melibas jalan-jalan yang rusak, bebatuan, tanah-tanah, dan juga bisa dipakai di aspal tentunya. Oke. Dan untuk modifikasi yang menunjang penampilan, yang menurut aku wajib banget di motor-motor adventure itu, yaitu di bagian dekal ataupun pewarnaan bodi dari standarnya. Mungkin motor KLL 500 aku ini juga bakal aku ganti atau pemasangan bagian dekal lah. Entah nanti dekalnya warnanya apa, masih milih konsepnya. Yang jelas warna standarnya bakal kita ganti sesuai dengan konsepnya nanti. Oke guys, jadi untuk yang lain-lainnya mungkin cukup segitu aja yang bakal kita tambahin di KLL 500 ini. Untuk di bagian spion ya, standarnya juga masih oke banget ya. Di bagian handguard juga menurut aku, walaupun memang lembek ya, ini enak banget bengkok, karena kemarin kita habis nyuci motor terus rebah, dan ini bengkok banget kemarin nih. Tuh di bagian sini tuh ada bekas goresan, karena kemarin kita pas nyuci motor pas di tanah-tanah, standarnya tenggelam dan roboh, akhirnya menghantam handguard ini. Tapi ya emang fungsinya juga sangat berfungsi banget, jadi melindungi handle kopling. Tapi kemarin tuh udah penyok banget sampai hampir rapat ke sini ya, bengkok banget ya. Tapi masih oke, walaupun memang ini menurut aku juga jadi salah satu yang bakal kita ganti, yang wajib bakal kita ganti, yaitu di bagian handguard. Mungkin bisa mengganti dengan brand-brand yang udah terkenal seperti Acervis atau Barkbuster. Untuk di bagian spion mungkin standarnya juga masih oke ya. Untuk lampu-lampu seperti lampu sen dan lain-lain ya, lampu utama masih oke, jadi nggak perlu
penggantian biasanya orang ada yang modifikasi menggunakan biled, lampu sennya diganti dengan LED, tapi ini bawaannya udah LED, cakep banget ya, model slim gitu juga, dan lampu utamanya juga LED, yang menurut aku motor adventure sih nggak perlu diganti dengan biled kalau untuk di lampu utamanya, karena dengan pemasangan lampu tembak aja itu udah cukup di bagian luar. Oke. Dan mungkin untuk penggantian stang menurut aku juga nggak perlu sih untuk di KL 500 ini, karena juga kebetulan stangnya udah dari merek DID, jadi udah fat bar gitu, udah cakep lah, jadi standarnya aja udah cukup. Jadi mungkin kedepannya juga aku nggak bakal ganti untuk stangnya. Kalaupun memang diganti ya kemungkinan karena emang nyari yang looksnya cakep aja, seperti yang ada di bagian tengahnya ini yang ada busanya, merek apa tuh lupa ya, merek rental tuh yang twin wall, cakep banget tuh juga. Mungkin kalaupun aku ganti, aku bakal ganti itu, tapi kemungkinan untuk sementara ini sih nggak bakal aku ganti ya. Dan mungkin itu saja nih di bagian skid plate belakangnya ya. Nanti ini untuk dudukan base plate box, tapi saya lebih menggunakan ini untuk dudukan langsung tas di atas ini dengan yang ikatan sudah sedemikian rupa yang cepat copot pasangnya juga lumayan mudah. Jadi modifikasi lebih ke arah ke situ ya. Untuk yang lain-lainnya seperti penggantian spakbor yang model motor sport ya, yang di belakang sini apa itu tilt ID ya, itu mungkin nggak perlu juga sih kalau menurut aku. Jadi udah kayak gini aja udah ganteng. Untuk lampu belakang juga ya standar aja. Yang aku pengen ganti sebenarnya yaitu di bagian wheelset mau dibuat 2118, tapi kalau kita lihat ya untuk aftermarket untuk ukuran 1821 yang tubeless sepertinya agak susah. Kalaupun ada itu harganya sampai belasan juta ya, yaitu punya KTM. Jadi kemungkinan aku nggak bakal ganti dulu untuk wheelset, karena yang di Indonesia yang brand-brand lokal yang ready itu cuman ada di 1717 untuk yang jari-jari tubeless. Untuk shock breaker belakang juga kemungkinan nanti bakal diganti, cuman emang nggak tahu kapan, karena emang shock bawaannya juga ribbonnya nyaman, cuman emang performanya aja yang selama 4000 km ini tiba-tiba langsung jadi lembut banget ya setelah dipakai. Dan mungkin tinggal di adjust aja, itu kan di dalamnya ada adjustannya juga, jadi kita buat lebih keras lagi supaya nyaman dipakai nikung-nikung pas on road ya. Oke teman-teman, jadi untuk review kali ini mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kedepannya bakal kita bahas lagi tentang KL 500 ini. Kita bakal bawa touring keliling Indonesia ya, belusukan ke dalam hutan-hutan, adventurean, mengeksplor keindahan Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Bye-bye.